Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di markas Pomdam Jaya ini untuk bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap masalah yang kemarin menjadi perhatian kita bersama, yaitu penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit TNI, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus tersebut udah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI. Kemudian dilimpahkan kepada Pomdam Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pomdam Jaya melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Hari ini penyidik Pomdam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Puspomad juga menurunkan tim untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum, dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari Okmil, dari Auditor Militer, sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan, dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pomdam Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah
dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab, dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pomdam Jaya maupun Kapendam Jaya, di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pomdam Jaya. Demikian, bila kita Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses, dan nanti barangkali untuk tersangka dari sini bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya. Kalau kronologi saya rasa sudah ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan, sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa, sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan, dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum. Setelah lengkap akan diberkas, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar oleh nanti hakim. Demikian. Pak, berdasar informasi dari pihak keluarga kan bahwa IM ini bukan kali pertama diculik, pernah kejadian sebelumnya juga diculik dan menebus kisar 15 juta. Nah, dari hasil pemeriksaan awal ini, apakah Praka M ini sudah berapa kali itu Pak melakukan dugaan penculikan dan pemerasan ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi melakukan kepada IM gitu Pak, atau korban lain? Ini memang yang masih terus kita dalami, karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Pak, tadi kan disebutkan kalau misalnya ada penetapan pasal pidana umum dan pasal pidana militer ya Pak. Ini jeratan pasal kepada para tersangkanya itu apa aja Pak? Kalau pasal ini kan masih dalam proses Mbak ya. Sekali lagi ini kita belum bisa memutuskan pasalnya nanti. Makanya ada kehadiran dari Otmil ke sini untuk memberikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan. Yang pasti ini berawal dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan berkonsultasi dengan pihak dari Otmil demikian. Terkait dengan tujuan penganiayaan itu apa? Apakah benar tiga orang tersangka ini adalah diduga pengusaha obat yang